seluruh mahasiswa, singkatnya kepada kita semua yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan seminar mahasiswa yang diadakan pada hari ini, Sabtu 14 Oktober 2023. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kami mempersilahkan Saudari Gista Utomo untuk memandu kita dalam doa pembuka. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Untuk itu, marilah kita memulai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Nya Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Memberikan warna yang cukup baik bagi teman-teman, terutama semester 1 dan 3 yang baru bergabung, untuk nanti bagaimana juga mengelola kegiatan-kegiatan serupa di tempat ini yang dipercayakan oleh dosen ataupun juga pengurus komplek. Itu harapan saya secara pribadi atau kami di program studi. Yang dengan tema spirit berpastoral di era 4.0. Kita tidak bicara soal teknologi, tetapi kita bicara dari perspektif spirit berpastoral. Untuk itu, untuk mengawali seluruh kegiatan kita, mari kita tepuk tangan satu kali sebagai tanda bahwa kita benar-benar mau hadir dan juga ingin berproses bersama untuk kegiatan kita hari ini. Saya minta kita sama-sama tepuk tangan satu kali. Satu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Anda. Mari kita sambut moderator kita dengan aplaus yang sangat meriah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Terima kasih MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Severiani Patimuda, mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik semester 8, selaku moderator dalam kegiatan seminar kita pada hari ini. Seperti yang adik-adik bisa baca pada bagian di belakang, tema seminar kita pada hari ini ialah spirit berpastoral di era 4.0. Bagi adik-adik semester 1, mungkin ini adalah pengalaman pertama kalian mengikuti seminar mahasiswa. Sekedar informasi bahwa prodi kita telah beberapa kali melaksanakan seminar mahasiswa dengan mengangkat tema-tema yang sangat relevan bagi kita mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Katolik dalam rangka mempersiapkan diri untuk nantinya menjadi seorang pendidik dan juga tenaga pastoral yang akan dikutus ke tengah-tengah umat. Tema kita pada hari ini, spirit berpastoral di era 4.0. Kalau kita berbicara tentang spirit, berarti kita berbicara tentang semangat yang harus dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa-mahasiswi prodi agama, sebagai calon katekis masa depan. Harus ada spirit yang kita miliki atau yang harus kita kembangkan di dalam diri kita masing-masing untuk nantinya kehadiran kita bisa menjawab kebutuhan umat. Nah, untuk itu pada hari ini
mereka akan men-sharingkan pengalaman-pengalaman mereka ketika melaksanakan PPL, KKN, dan juga selama berproses dalam perkuliahan. Untuk itu, kesempatan selanjutnya saya mengundang ketiga narasumber kita, Pak. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Di sebelah kiri saya ada Saudara Dominikus Detakali, mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik yang berasal dari Paroki Santa Elizabeth Pondogoro. Selanjutnya ada Kakak Margareta Vincentia Ina dari Paroki Santo Dominikus de Guzman Karungi. Lalu selanjutnya ada Kakak Raymond Stefanus Dimu dari Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Adik-adik sekalian, untuk menjadi seorang katekis yang dapat beradaptasi dan dapat menjawab kebutuhan umat, kita perlu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekarang kita hidup di era industri 4.0, di mana perkembangan teknologi itu sangat tinggi. Ketika kita nanti diutus ke tengah-tengah umat mengetahui kita adalah seorang mahasiswa atau seorang katekis, maka ekspektasi atau harapan mereka kepada kita itu sudah berbeda. Oleh karena itu, mari kita ikuti seminar kita pada hari ini dengan baik, sehingga kita dapat melihat aspek-aspek apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan diri, sehingga nanti kita menjadi katekis yang baik. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, seminar kita pada hari ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama akan diisi oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Setelah itu kita istirahat sebentar, lalu kita lanjutkan pada sesi kedua, dan setelah pembicara ketiga kita akan masuk pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Tema kita hari ini yaitu spirit berpastoral di era 4.0. Berbicara tentang spirit, tentu kita berbicara tentang semangat yang kita memiliki oleh katekis atau yang calon guru agama. Kaum muda sebagai Allah masa kini. Kaum muda adalah Allah masa kini. Ketika kita sudah dibaptis, pastinya Kristus ada di dalam diri kita. Tentunya kita harus terlibat. Jangan hanya rajin ke gereja saja, tetapi tidak mau terlibat dalam kehidupan ke gereja. Banyak kaum muda sekarang terlena dengan media teknologi, sehingga mereka tidak mau terlibat. Kalau sesi foto pasti ya di depan altar lah, pasti gitu. Kalau pas sesi foto itu ya di depan altar. Tapi kalau untuk menjadi lektor tidak mau, menjadi pemasmur tidak mau, menjadi angkat lagu tidak mau. Tapi satu ini, kalau menjadi sesi foto ya maju semua di depan altar untuk foto bersama. Itu kaum muda sekarang, semangat kaum muda sekarang itu di era 4.0 ini sangat berpengaruh dengan perkembangannya teknologi. Spirit 4.0, upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Jadi baik, kami menjelaskan ada 3 aspek yang mempengaruhi pelayanan pastoral. Yang pertama itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan. Pengetahuan pasti berdampak pada sikap. Ketika kita memiliki pengetahuan, pasti dengan sendirinya kita akan memiliki sikap. Ketika kita memiliki pengetahuan dengan sikap, pasti dengan sendirinya keterampilan akan muncul dalam diri kita. Sekarang apa sih pentingnya di dalam bidang pastoral? Pastinya yang pertama, manusia dapat membedakan mana yang benar dan salah. Ketika kita mempunyai pengetahuan, pasti kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang kedua, manusia dapat membagikan pengetahuan kepada orang lain. Teman-teman, saya akan ceritakan sedikit yang kedua ini, manusia dapat membagikan pengetahuan kepada orang lain. Ketika kami KKN di Paroki Santo Paulus Anda-Ate, ada stasi yang sangat-sangat memperhatikan, itu stasi Wemoro. Ketika kami hadir di situ, yang semua anak KKN di situ, kami pergi mengunjungi di sana dan kami ceritakan, kami tanya, kenapa stasi di sini? Kan di stasi itu kan ada satu gedung, tetapi gereja di situ ada di dalam. Gereja ada di dalam situ. Satu gedungnya sekolah, gereja, dan yang mengajar di situ satu. Dia mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, dan dia juga yang membawakan agama Katolik, pendidikan agama Katolik di situ, dan dia juga seorang pembina umat di situ. Dia mengajar dari kelas 1 kelas 6, membawakan agama, dan dia seorang pembina umat di situ. Kalau kita punya rasa ingin tahu, mari kita manfaatkan rasa ingin tahu itu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat, yang bisa nantinya kita bagikan kepada orang lain. Tadi dari sharing Kakak Domi bahwa ketika kita keluar di masyarakat, ketika mereka mengetahui kita sebagai seorang katekis, maka ekspektasi mereka itu tinggi terhadap kita. Mereka tidak akan tanya pengetahuan kita sejauh mana, sebesar apa. Nanti ketika kita sudah di luar, orang langsung saja mengatakan, adik guru agama tolong pimpin doa. Atau ketika kalian KKN, kita KKN, nanti dari stasi minta kita untuk membimbing adik-adik yang calon komuni pertama. Kalau kita tidak punya pengetahuan, apa yang mau kita bagikan kepada orang lain? Nah, teman-teman, saya ulang sedikit saja, ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan yang sudah dijelaskan oleh Kakak Domi. Lalu saya akan membahas tentang aspek sikap. Nah, teman-teman, pengertian sikap ini bisa kita baca di media sosial, banyak sekali pengertian tentang sikap. Namun saya mengambil satu pengertian bahwa sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Artinya sikap itu adalah respon kita ketika ada suatu peristiwa yang terjadi. Contoh, ada barang jatuh, pasti kita kaget. Itu adalah respon atau sikap terhadap stimulus atau kejadian yang baru saja terjadi. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Jadi sikap tadi itu atau respon atau reaksi kita itu tidak kita bawa sejak kita lahir, namun terbentuk selama proses kita masih hidup. Itu terbentuk ketika kita TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan sekarang kita di bangku perkuliahan. Sikap ini masih terus terbentuk. Kalau kita dengan kita punya circle kita atau lingkaran kita sendiri, tentu sikap kita akan berbeda ketika kita berada di ruangan ini. Begitu juga ketika kita bertemu dengan dosen. Ketika kita bertemu dengan dosen, tentu sikap kita akan berbeda ketika dibandingkan ketika Esi sama-sama dengan Adiolan, karena itu adalah circle mereka sendiri. Mereka akan menggunakan, mereka punya bahasa-bahasa dan mereka punya sikap tentu akan berbeda ketika bertemu dengan Yang Mulia Pater Sil, ketika bertemu dengan Bapak Paher, ketika bertemu dengan Paher. Benar toh? Benar? Jadi itu artinya
artinya bahwa sikap itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nah, teman-teman, sikap kita sebagai seorang katekis itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Kalau yang pertama tuh pengetahuan, selanjutnya sikap. Mengapa sikap kita itu penting? Kira-kira ada yang tahu? Hah? Ada yang mau jawab kenapa kita sebagai seorang calon katekis, seorang praktisi pastoral harus mempunyai sikap? Mengapa sikap itu menjadi penting? Oke, sikap kita menjadi penting karena kedepannya kita akan menjadi teladan atau contoh bagi umat. Apa yang kita buat, itu yang umat buat. Kita buat yang baik, kita bersikap yang baik, tentu kita punya umat-umat juga akan bersikap yang baik. Jadi itu mengapa kita yang bekerja nanti sebagai praktisi pastoral atau nanti yang menjadi katekis, kita harus memiliki sikap yang baik. Untuk kita akan lebih banyak permintaan dari umat untuk kita lakukan. Oleh karena itu, bagaimana dari sekarang kita nanti untuk percaya diri. Di program studi pendidikan keagamaan Katolik, seingat saya, kami dulu dapat mata kuliah public speaking dan orang memikir. Mungkin teman-teman sudah ada yang dapat mata kuliah itu? Oke. Nah, belajar baik-baik dari mata kuliah itu. Apa yang diminta oleh dosen, diikuti baik-baik karena itu akan berpengaruh ketika nanti kita menjadi seorang katekis. Saya berdiri di sini bukan secara tiba-tiba juga berdiri di sini, tetapi karena saya selalu belajar dan belajar. Belajar teman-teman, pertama-tama bukan harus dengan menjadi narasumber hari ini atau menjadi pemateri di tempat-tempat lain atau di acara-acara besar, tetapi dimulai dengan hal-hal kecil. Sikap apa yang perlu kita miliki? Dari beberapa contoh yang Kak Karit sampaikan. Coba yang baju. Ya, begitu. Jadi saya memastikan ini karena saya mau mengecek apakah penyampaian yang disampaikan oleh narasumber tadi tersampaikan tidak kepada adik-adik. Nah, teman-teman, selain berpengetahuan, kita juga harus memiliki sikap yang baik. Kalau kita punya pengetahuan, tetapi sikap kita tidak mendukung, orang tidak akan mau mendengarkan kita. Apalagi kita sebagai seorang calon katekis atau guru agama. Sekarang saja kalau teman-teman kembali ke rumah atau ke stasi, teman-teman sudah memikul dalam diri itu status sebagai seorang mahasiswa prodi agama. Ketika teman-teman sore atau malam berkumpul dengan anak-anak yang minum-minum mabok, yang tidak jelas, di situ orang sudah mulai menilai. Nah, teman-teman, sikap itu dibentuk. Nah, pembentukan sikap itu melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. Nah, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga melahirkan sikap-sikap yang baik juga. Keterampilan, sebelumnya saya menekankan sedikit bahwa tema keterampilan yang akan saya bahas itu tentang keterampilan berpastoral. Jadi akan fokusnya ke arah pelayanan pastoral, yaitu kita sebagai katekis. Nah, keterampilan dalam berpastoral, teman-teman yang terkasih, bukan hanya satu, ada banyak sekali. Ditambah lagi dengan
era industri 4.0. Tentu ini perubahan teknologi secara besar-besaran. Nah, untuk mengantisipasi itu, apakah saya, kalian semua sudah siap, terutama sebagai katekis muda? Kita adalah darah-darah muda, semangat-semangat. Spirit kita dibutuhkan untuk pelayanan pastoral, terutama dalam era 4.0 ini. Karena berbicara tentang era 4.0, tentu kalau kita tidak matang secara ilmu, secara skill, itu kemampuan kita ya. Kalau kita tidak punya semua itu, maka untuk sampai pada tahap 4.0 itu kita tidak mencapai standar. Kita tidak akan mencapai standar. Karena berbicara tentang 4.0, kualitas kita, value diri kita itu harus terus meningkat, harus terus bertambah dan berkembang. Nah, teman-teman, keterampilan khususnya dalam pastoral yang pertama itu yang paling dibutuhkan. Kehadiran kita katekis mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan umat, baik di paroki, stasi, ataupun di lingkungan sekitar. Hadirnya kita mampu menjawab apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh umat. Contohnya, saya punya pengalaman kejadian selama saya berada di paroki Santo Aurelius Jansen Tabelaka, khususnya di stasi saya. Saya stasi ya, stasi Santo Dominikus Dewa Pengali Don Bosco. Di stasi kami, ya ini kecenderungan bahwa setiap stasi atau paroki jarang memiliki para pemusik atau para penyanyi yang cukup kompeten. Di tempat kami itu kurang. Awalnya saya mengira bahwa saya masih sangat terbatas dalam ilmu pengetahuan, khususnya keterampilan yang saya miliki itu kayaknya. Dan setelah saya keluar, atau mungkin sekarang ini kan lebih banyak di luar gitu, susun skripsi ya, saya melihat kegiatan-kegiatan positif dari teman-teman sekalian. Saya merasa cemburu, saya iri. Kenapa pada saat itu saya tidak seperti kalian? Saya tidak gunakan kesempatan yang ada, momen yang ada untuk saya berkembang. Tapi setelah saya di luar baru saya menyesal. Sementara di sini sekarang sudah lengkap semua alat musik, ada penyanyi Pak Hendro, Mama William, mereka selalu stay di sini membantu kalian, luar biasa. Identitas itu membuat saya iri, karena saya bisa juga di bidang itu hanya karena itu sikap ego atau tidak saya itu sombong. Percaya diri yang berlebihan juga tidak baik. Nah itu tantangan dalam diri yang saya alami ketika saya punya keterampilan bahwa menganggap diri itu penting, paling inti, itu keliru. Terus kedua, bahwa kadang tidak mau bertanya, menganggap paling bisa. Kadang itu sifat-sifat ego seperti itu tuh ada di antara kita. Saya paling bisa, saya yang tiap hari main keyboard contohnya. Saya main keyboard tiap hari ini. Mungkin ada yang ngerti saya mau geser saya, siapa lagi gitu. Biasanya seperti itu. Siapa lagi mau geser saya? Nah itu tidak boleh. Karena di atas langit masih ada langit. Engkau mungkin bisa hari ini, tapi kita tahu mungkin di luar bisa ada yang lebih bisa dari engkau. Jadi selalu membawa keterampilan yang kita miliki dalam berkomunikasi dan lain sebagainya itu, bawanya itu tenang teduh, nikmati alur, jangan melawan arus.